tanggal 3 Desember kemarin, minggu kemarin itu, seperti biasa ya keluarga kami setiap minggu tuh ketemu di online gitu. Karena kan keluarga kami ada di macam-macam kota. Jadi setiap malam, setiap seminggu sekali tuh kami ketemu di media sosial seperti itu. Dengan nanya say hello, berdoa gitu ya. Saya juga udah sampaikan tentang vaksin, saya udah sampaikan macam-macam seperti itu gitu ya. Mereka hanya terdiam gitu. Jadi adik saya tahu kalau saya udah berapa 3 bulan ini gerejanya online gitu ya. Dia berkata gini, kenapa sih online? Kan pendeta melarang kita online katanya. Suka-sukalah. Jadi daripada saya berdebat, Tuhan berikanlah mimpi sama dia, bilang gitu ya. Rupanya malamnya hari Kamisnya saya yang mimpi dikasih Tuhan. Mimpinya gini, saya pergi ke gereja yang lama. Ceritanya mau ngambil hadiah Natal gitu ya. Saya berpapasan dengan kepala koordinator ibadah, dia nggak mau menyapa saya dan dia menunduk gitu, nggak mau menyapa saya. Saya juga akhirnya tidak menyapa gitu ya. Saya naik ke tangga, tangganya kecil, dan di situ ada pelayannya 4, 2 saya kenal di situ. Mereka posisinya duduknya menurut saya nggak nyaman, berbahaya gitu. Dan saya juga naik, temboknya itu sepinggang. Kalau kita nggak hati-hati bisa jatuh ke bawah. Sampai saya bilang ke petugasnya, tolong pegang saya dong, takut jatuh. Mereka pegang. Mereka dengan penuh ketulusan, hati yang baik, murni gitu ya. Saya lihat mereka tuh baik, memang murni. Mereka memang melayani Tuhan gitu ya. Tapi mereka tidak tahu posisi mereka, duduk mereka tuh berbahaya gitu. Dan saya juga mengambil hadiah itu sangat berbahaya gitu. Kalau saya nggak hati-hati, saya bisa jatuh. Karena temboknya itu sepinggang, ya kan? Kalau sepinggang nyandar sedikit bisa jatuh seperti itu. Nah itulah mimpi saya. Saya pikir kenapa Tuhan kasih mimpi saya, bukan adik saya kasih mimpi. Saya memang belum bertanya sama adik saya, apakah kau bermimpi gitu ya. Itu yang kedua. Tanggal 10 kemarin Desember habis ibadah, keluarga Kak Ipar kan mengundang kami karena anaknya lulusan S2. Mengundang kami untuk pergi makan seperti itu. Setelah ibadah kemarin itu kami langsung ke rumahnya, dari rumah pergilah ke perjalanan tempat itu, tempat makan itu. Nah di tengah jalan saya berkata, yang udah vaksin jangan vaksin lagi ya, itu bukan obat, itu tanda binatang 16 seperti kitab Wahyu, saya bilang gitu. Dan lagi penduduk surga itu udah ada di muka bumi ini loh, saya bilang gitu. Mana mungkin? Mereka berkata, mana mungkin? Enggak, tetap mereka itu ada di surga. Ada, mereka ada di muka bumi ini, saya bilang gitu. Mereka tolak. Di tengah jalan itu perdebatannya panas ya. Panas sekali. Sampai saya bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Udah itu mereka bilang, ingat loh kami ini S2. Ya, saya SMA, melawan S2. Tapi saya sebenarnya bukan melawan ya. Hanya menyampaikan para penduduk surga itu yang berbicara, saya menyampaikan aja. Kebetulan saya dengan kakak ipar itu kan berteman di FB. Dia juga udah ngerti, tapi nggak tahu menolak, nggak tahu apa gimana gitu ya. Kebetulan abang iparnya kan Katolik ya. Jadi mereka nggak terima semua. Panas sekali. Akhirnya pulang lah ya. Akhirnya udah pulang dari tempat itu. Sudah kami pulang. Sampai di rumah, suami bilang gitu, jangan meneruskan berita-berita itu. Gimana kalau yang nonton S2, S3? Bisa kena undang IIT, katanya gitu. Ya, kalaupun sampai terjadi gitu, mereka dulu mungkin pindah alam, saya bilang gitu. Ada kok perlindungan dari Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Sudahlah, kata saya. Mari kita berdoa, gitu ya, malam itu. Akhirnya berdoalah, saya yang pimpin doa, pas mau baca Alkitab, memang situ kan udah panas ya, tapi kan Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan kan memberi ketenangan gitu ya. Nah, pas baca Alkitab, saya melihat di depan saya Pak Aditya pakai jas kuning, menangis. Karena dia menangis, saya juga ikut menangis. Baca Alkitab pun terbata-bata, tersendat-sendat. Sampai lancar, saya lihat lagi di depan masih ada Pak Aditya menangis. Saya pun nangis lagi, terbata-bata, membaca Alkitab. Nggak tahu berapa kali saya lupa. Sampai saya mengatakan kepada suami, bukan saya yang nangis ya, saya bilang gitu.
karena itu sampai susah gitu saya baca Alkitabnya. Nah, itulah yang saya alami gitu ya. Belum lagi ada hari Rabu, serangan lagi. Mereka udahlah mengatakan yang sesat lah, gila lah, hati-hatilah gitu ya. Saya bilang, Tuhan tolong saya bilang gitu. Saya ini manusia buta tuli telanjang, sama saya juga, saya manusia lemah. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya, siapa? Dan lagi yang menyuruh saya masuk pasukan 77 bukan saya, Tuhan sendiri masuk dalam mimpi. Padahal udah 3 kali kan dulu tulisannya itu Bu Belandina masuk pasukan 7, oh bukan saya. Pak Aditya nulis, silakan masuk pasukan 7, oh bukan saya. Ada lagi, silakan masuk, bukan saya. Sampai 3 kali saya bilang itu bukan saya. Sampai Tuhan Yesus memakai wajah Pak Aditya itu mimpi suruh masuk ke pasukan 77 seperti itu. Dan itu yang membuat di mimpi-mimpi itu sangat nyata, sangat terasa gitu. Sangat sangat terasa, bukan bunga tidur yang mimpi saya alami seperti itu ya. Sekian, terima kasih.